Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sungguh-sungguh, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian semua itu mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Bapak Ibu jemaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kita petang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah, sedang, dan insyaallah akan kita rasakan, yang merupakan bagian dari hak-hak kita yang Allah berikan secara cuma-cuma. Kita hanya diminta untuk senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan itu. Salah satu wujud mensyukuri nikmat itu adalah menggunakan nikmat Allah itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Janganlah sampai kita ini, naudzubillahi min dzalik, menggunakan nikmat Allah itu kemudian untuk durhaka, bermaksiat kepada Allah, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Tapi jadikanlah nikmat itu sebagai sarana untuk kita takarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalan melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larangkan dalam kehidupan kita ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perantaran beliau kita bisa tahu mana jalan keimanan, mana jalan kekafiran, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Mudah-mudahan kita yang saat ini sudah Allah takdirkan menjadi orang yang beriman, istiqomah menjaga iman Islam kita ini dengan terus beramal soleh, biarlah nanti Allah yang akan menentukan bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita ini. InsyaAllah kalau kita berikhtiar untuk berada pada jalan kebaikan, maka fa insyaallah hidup kita ini pun akan diakhiri oleh Allah dalam keadaan yang baik alias husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, Al-Qur'an yang kita yakini sebagai panduan, petunjuk atau kompas hidup bagi kita sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini, kita yakin sepenuh keyakinan atau kita mengimani sebagai sebuah kitab yang la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan yang ada di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara tanda-tanda orang bertakwa itu dijelaskan oleh Allah pada kelanjutan ayat tadi dengan kalimat yang sangat jelas, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang meyakini
yang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Jadi agama kita ini mengajari kita, membimbing kita bahwa di kehidupan ini tidak hanya ada hal-hal yang nyata, yang nampak oleh mata, tapi juga ada hal-hal yang berada di luar jangkauan indera kita sebagai manusia, yang kemudian Al-Quran mengenalkan kita sebagai perkara-perkara yang gaib. Maka perkara-perkara yang gaib ini, sikap kita sebagai seorang muslim tidak lain dan tidak bukan kecuali sami'na wa ata'na, karena itu berada di luar jangkauan akal sehat kita sebagai manusia. Kita percaya, meyakini bahwa yang gaib itu ada. Nah, di antara perkara-perkara gaib yang Al-Quran informasikan kepada kita adalah termasuk di dalamnya bagaimana kemudian Al-Quran ini mengajak kita untuk meyakini prediksi Al-Quran tentang masa depan kehidupan manusia pasca hidup di alam dunia ini. Maka Nabi itu kan ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapa orang yang pandai itu? Siapa orang yang cerdas itu?" Kemudian Nabi mengatakan, "Al-Kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang cerdas itu, kata Nabi, adalah man dana nafsahu, mereka yang senantiasa mengevaluasi dirinya kemudian terus melakukan kebaikan. Yang kedua, orang cerdas itu, kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, mereka yang beramal untuk bekal kehidupan mereka setelah kematian. Ya. Jadi beramal untuk bekal kehidupan kita setelah kematian. Jadi berarti hidup kita ini tidak hanya di sini. Makanya Nabi memberi informasi seperti itu, Al-Quran pun memberikan informasi seperti itu. Ya. Sehingga sebagai seorang mukmin yang meyakini adanya kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini adalah bagaimana kita secara maksimal menyiapkan bekal terbaik. Nah, ini bekal dunia ini. Ya. Susu jahe khususan ala. Ya, terima kasih. Bagaimana kita berikhtiar dalam kehidupan ini untuk mencari bekal terbaik dalam menghadapi kehidupan kita sesudah kematian. Karena kalau itu tidak kita lakukan, maka akan hanya ada penyesalan sesudah kematian nanti. Maka ada beberapa kelompok manusia, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang Al-Quran menginformasikan kepada kita mereka akan menyesal setelah kematian itu datang kepada mereka. Yang pertama adalah orang-orang yang menyesal setelah kehidupan dunia nanti itu, karena ketika hidup di dunia mereka salah mencari kawan, mereka salah bersahabat, ya, salah berteman. Nah, orang-orang yang salah berteman ini akan menyesal di kehidupan akhirat nanti. Di masa kematian menjemput mereka, mereka akan menyesal. Surat Al-Furqan ayat 28 menginformasikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wailata, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, ya orang yang ini Al-Quran memberikan gambaran itu. Aduhai, celaka aku. Ya. Celaka aku. Seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan atau si fulana sebagai teman akrabku. Ada orang yang berkawan di dunia itu karena satu frekuensi, Pak.
sama hobinya. Sama-sama senang senang jadi penonton bola. Ya udah, di mana kesebelasan kesenangannya main berangkat, Pak. Ya. Ada yang senangnya punya grup. Misalnya setiap hari apa itu kumpul di mana. Ya. Ada yang berkawan itu karena senang apa? Senang ngopi. Ya, ngopi. Hari ini ngopi di sini, besok ngopi di sana, lusa ngopi di sana. Boleh nggak ngopi? Oh, boleh. Ya. Cuma jangan sampai karena kita hobi itu lalu lupa. Nah, itulah. Makanya kalau saya ngomong ke anak-anak di sekolah itu, ya saya ngomong ini. Anak-anak, kita sebagai seorang muslim itu pertama harus setia kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, setia kepada orang tua termasuk guru-guru kita. Yang ketiga, baru setia kawan. Setia kawan itu pun harus milih-milih kawan itu. Jangan sampai kita tidak setia kepada Allah dan Rasul, kita tidak setia kepada guru dan orang tua kita malah lebih setia kepada kawan dan sahabat kita. Kenapa? Ternyata ketika kita salah memilih sahabat di dunia yang menjadikan kita jauh dari Allah, maka hanya akan ada penyesalan setelah kematian itu mendatangi kita. Bahkan di surat Az-Zuhruf itu diinformasikan kepada kita oleh Allah lewat Al-Quran itu tentang saling berbantah-bantahannya orang-orang yang ketika di dunia itu mereka bersahabat, tapi di hadapan Allah mereka saling berbantah-bantahan, saling menyalahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti kita akan melihat seseorang itu yang dulunya di dunia bersahabat itu, teman akrab itu, istilah anak sekarang itu apa, Pak? Koncoplek, Pak, ya. Itu istilahnya kolonial, Pak. Kalau istilahnya milenial itu apa? Bestie. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nanti di hadapan Allah itu, Pak, mereka saling menyalahkan. Mungkin kira-kira yang kita bisa gambarkan tuh bahasa kita kira-kira seperti ini, bahasa kita nih. Kira-kira seperti ini. Ini gara-gara kamu, saya seperti ini. Gara-gara pengaruhmu, saya dulu tuh senang ke masjid. Gara-gara kamu saya jadi begini. Itu mereka akan berbantah-bantahan di hadapan Allah. Ya, ini prediksi masa depan Al-Quran tentang kehidupan kita sebagai manusia. Yang ketika kita di dunia ini salah memilih kawan, salah bersahabat, salah koncoplek tadi, Pak. Nah itu. Ya. Nanti pleknya di dunia aja, Pak. Ketika di akhirat nanti kita saling menuding, saling menyalahkan. Dulu saya tuh senang kajian. Karena kamu sayanya malas kajian. Dulu saya tuh subuh selalu on time. Karena kamu saya selalu masbuk. Kalau masbuk sekali-sekali nggak apa-apa, Pak. Kalau setiap hari masbuk itu kan, nah ini kan agak berbahaya ini, gitu ya. Jadi orang-orang yang salah berkawan ketika di dunia, Pak, ketika kematian menjemput nanti, ketika di hadapan Allah nanti, mereka akan saling menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang berkawan karena atas dasar kesamaan visi misi dalam kehidupan, kemudian mereka berikhtiar sama-sama mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau perserikatan kita kan Muhammadiyah itu kan organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Wes bener, Pak. Ya. Mengajak kita kepada kebenaran, kepada kebaikan. Tujuannya aja luar biasa, Pak. Perserikatan Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu kurang bagus apa, Pak itu? Banyak kalau Ustadz Swadi kan ngomong, nggak usah khawatir, orang Muhammadiyah itu semuanya pasti masuk surga karena ada dalilnya. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu pasti masuk surga. Itu bahasa guyonan tapi serius itu. Nabi kan ngomong gitu kan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau.
Jadi kalau kita ini Pak berkawan, berorganisasi, berjamaah, itu kalau karena Allah di dunia Pak, maka di kehidupan akhirat nanti pun kita bisa saling menolong. Ya Allah, orang itu yang membuat saya menjadi bisa menyembahmu ya Allah. Ya Allah, si fulan itu ya Allah yang membuat saya yang tahun lalu nggak bisa berkorban sekarang bisa berkorban ya Allah, karena dia yang membisiki saya. Ya Allah, gara-gara orang itu ya Allah saya kemudian rajin berjamaah di masjid ya Allah. Ya Allah, dulu saya begini ya Allah, gara-gara orang itu ya Allah saya hanya rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin memberi. Maka berbahagialah kita orang-orang yang oleh Allah dirangkul dalam jamaah sebagai orang-orang beriman. Insya Allah kita semua orang beriman, insya Allah ya. Maka kita ini mungkin di dunia berkumpul, mati mungkin sendiri-sendiri, tapi insya Allah karena kesamaan iman, visi hidup kita bagaimana mencari meraih predikat takwa di hadapan Allah, insya Allah kita pun akan Allah kumpulkan di jannahnya nanti yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Dan catatan di dunia terus berkumpul bersama orang-orang baik. Ini Pak. Jadi orang yang menyesal di kemudian hari adalah orang-orang yang ketika di dunia salah berkawan. Maka penting juga kita untuk ingatkan anak-anak kita agar mereka hati-hati dalam berkawan. Karena namanya anak muda itu kan rata-rata berkawan karena satu hobi, sama hobinya. Yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyesal di kehidupan akhirat nanti itu karena ketika di dunia mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik. Al-Quran menginformasikan surat Az-Zumar ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladina min qablik, dan kepada orang-orang, kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa? La in asyraktu la yahbatanna amaluk. Kalau kamu itu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan terhapus, akan sirna, akan hilang semua amal-amal solehmu. Syirik itu Bapak Ibu, saya hakul yakin zaman segini kita orang Islam ini nggak mungkin nyembah-nyembah patung, nggak mungkin Pak. Karena kita tahu patung itu benda mati, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya, benda mati. Tapi ingat, ada syirik-syirik bentuk-bentuk lain yang sampai sekarang dalam kehidupan sosial di masyarakat kita masih tumbuh, masih berkembang, dan itu mereka yakini sebagai bagian dari prinsip kehidupan mereka. Mau menikahkan anak masih cari hari apa istilah Pak ya, Abah Gofar orang Jawa itu weton golek dino, tanya ke orang pinter Pak hanya lulusan SD. Hanya sampai sekarang kan Pak selesai itu kan gara-gara ijazah itu kan kan orang pintar yang ketipu itu kan. Sekarang orang pintar marah-marah itu, ini gara-gara orang bodoh kita ketipu 10 tahun itu. Mau pindah, mau menikahkan anak cari hari. Iki wetone apa iki? Wage pon pahing apa ne? Macam-macam itu. Oh iki nggak cocok ini, wes buyar, nggak jadi menikah. Tunggu tahun depan. Siapa yang ngomong kayak gini? Mbah dukun. Diyakini, dipercaya. Syirik Pak. Mau pindah rumah, neneknya nasihati, kalau pindah rumah jangan wayahe mbahmu geblak. Mati Pak ya itu ya, ya mati ya geblak itu.
Dianggap orang mati hari tanggal 11 bulan 11 jam 11 lewat 11 menit mati, itu dianggap orang yang sial. Sehingga mereka tidak berani Pak pindah rumah bertepatan dengan kematian salah satu anggota keluarganya. Kenapa? Tanggal kematiannya itu dianggap sebagai tanggal sial, tanda keburukan. Padahal mati itu sesuatu yang baik bagi orang beriman. Baik, kenapa? Dia segera bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kalau dia buruk, maka orang-orang baik ketika hidup itu, masih hidup itu, terhindarkan dari segala keburukan yang mati. Nah, sementara ini kita mengatakan bahwa orang mati itu sebagian masalah kita beranggapan adalah peristiwa yang buruk. Maka jangan pindah rumah bertepatan dengan kematiannya kakek nenek kita. Sementara kontrakan kita sudah selesai, Pak. Kan jadi perkara juga itu nanti sama yang punya rumah itu. Nambah nggak mau karena kemahalan, pindah rumah juga nggak mau. Kenapa? Takut kena sial. Nah, ini sudah menjurus ke titik itu, Pak. Nyembah patung nggak mungkin, Pak. Nyembah patung. Nah, perbuatan-perbuatan syirik ini, Pak, akan menjadi penyebab seseorang di antara kita ini menyesal di hari akhirat nanti, karena semua amal perbuatan kita itu terhapus. Kita merasa sudah ruku, sudah sujud, sudah kurban, sekarang ini sudah pergi haji, itu kain kiswah haji itu, Pak, yang kain kiswah yang nutup Ka'bah itu, Pak, itu kalau nggak dijaga tentara, Pak, itu habis, Pak, sama jamaah haji Indonesia, Pak. Iya, Pak, sama jemaah haji Indonesia itu digunting, Pak, itu, Pak, dibuat apa, Pak? Jimat, Pak. Lillahi, orang Indonesia dilawan, Pak. Ya. Apa yakin orang yang berjamaah haji tidak berbuat syirik? Bisa jadi berbuat syirik. Kata tadi itu meyakini kain kiswah Ka'bah itu adalah mengandung barokah, kemudian digunting. Ya, dua kali kapan hari kan pernah ketahuan itu, ditangkap polisi itu. Karena gunting kain kiswah yang nutup Ka'bah itu, Masya Allah. Ya, itu makanya ini pentingnya kita untuk ngaji tauhid itu sehingga kita makin mantap. Ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Jadi ajaran-ajaran para nabi dari Nabi Adam alaihissalam hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ajaran intinya satu, Pak. Bagaimana manusia ini bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah itu ajaran yang sudah ada sejak Nabi Adam. Dan setiap zaman di mana Allah mengutus para nabi dan rasulnya itu pasti ajaran pokoknya, ajaran fundamentalnya adalah bagaimana orang itu bertauhid, meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta dan menjelaskan tentang tata cara kita berhubungan kepada Allah. Dalam ajaran agama kita itu, ketika kita berhubungan kepada Allah tidak perlu pakai perantara. Kalau di video-video di YouTube itu ada ustadz yang karena kepingin punya posisi, kepingin diorangkan orang, kemudian sampai-sampai memberi fatwa tidak akan sampai doa Anda kalau tidak melalui orang-orang yang punya bin ini. Ada nggak, Pak? Ada. Saya nggak punya bin ya, Pak. Nah, kalau orang Muhammadiyah sederhana aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Muhammad, kalau orang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan kepada mereka, ya Muhammad, saya ini dekat, saya menerima setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku dengan catatan dua syaratnya. Satu, mereka beribadah kepadaku tanpa perantara. Yang kedua, mereka beriman kepadaku. Itu aja syaratnya. Kita beriman, ibadah, selesai beribadah, berdoa, nggak perlu pakai perantara. Karena maaf Bapak Ibu, kita ini nampak bagus di depan
orang. Kita nggak tahu. Setelah ini kita di rumah bagaimana kita nggak tahu kan. Makanya di Muhammadiyah itu tidak ada namanya orang suci, Pak. Semua kita ini sama. Oh, Ustaz Jufri gitu. Wah, berarti Ustaz Jufri itu doakan saya. Ya belum tentu doa saya diterima. Oh, saya ini banyak dosa. Cuma saja jenengan nggak tahu. Kan gitu. Maka masing-masing kita berikhtiar untuk satu, taati Allah. Jangan syirik. Ya. Beriman kepada Allah, kemudian ibadah. Iman, ibadah. Ya, iman dan ibadah adalah wasilah kita untuk diterimanya doa-doa kita. Ya. Jangan seperti tetangga sebelah sana itu, nggak percaya diri. Ya. Mau berdoa aja minta tolong orang lain, diselipkan amplop. Nah, sama kiainya diperiksa, ini amplopnya 10.000, 50.000 atau 100.000 ini. Kalau 100.000 dipakai, Pak, ya, didoakan yang 100.000-nya. Yang 10.000 kan didoakan. 10.000 minta doa, minta selamat. Nah itu. Ya apa? Kesannya agama dibisniskan, gitu ya. Jadi itu. La in asraktu la yahbatanna amaluk. Kalau kamu itu menyekutukan Allah, niscaya hapuslah semua amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kalau hapus amalmu, kamu termasuk orang yang merugi, Pak. Bapak Ibu, kita ini kalau rugi di dunia, Pak, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. Kemudian kita jujur kepada kawan kita, kepada orang yang kita anggap ustadz kita ngomong, kemudian kita diberi masukan, ayo perbaiki, Pak, masih ada waktu untuk sampai perbaiki diri. Ayo taubat, Pak, sebelum mati sampai masih punya waktu untuk bertaubat. Pintu taubatnya Allah masih terbuka selama sampean napas sampean baru sampai di tenggorokan. Ayo bertaubat, Pak, sampean bertaubat, insya Allah masih maafkan. Dan sampean kalau bertaubat sungguh-sungguh, kemudian mengisi hari-hari sisa kehidupan kita dengan kebaikan, amal soleh, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau kita merugi, menyesal di akhirat, Pak, sudah tidak ada waktu untuk kembali, Pak. Sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya Nabi mengatakan itu, innallaha yuqbalu taubatan abdu ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu menerima semua taubat hamba-hambanya. Hamba beriman, kemudian nyimpang, berbuat dosa, lalu sadar diri, kemudian kembali bertaubat, Allah buka sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Malam yughargir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Maka mari Bapak Ibu kita berikhtiar untuk menjauhkan diri kita dari semua hal yang bisa merusak, termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, orang akan menyesal di kehidupan akhirat nanti karena selama hidup di dunia mereka tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, tidak percaya kepada alam akhirat, dan suka menggibah. Ini rangkuman dari Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 46. Al-Quran menginformasikan nanti setelah proses kiamat selesai, penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ini Allah ceritakan kepada kita, Pak. Tinggal kita meyakini atau tidak. Kalau kita sebagai seorang muslim yang sudah punya keimanan bahwa Al-Quran itu adalah dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, maka ini harus kita percayai. Sekalipun mungkin secara logika tidak masuk akal. Karena tidak semua ajaran agama itu bisa didekati dengan logika, dengan akal kita. Contoh sederhana, Pak. Jenengan selesai berwudu, ya, selesai wudu jenengan kan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk masjid, baru pas mau masuk buang angin, apa yang terjadi? Wudunya batal. Kemudian jenengan wudu lagi,
cuci tangan, kumur-kumur, ya, istinsak di hidung, cuci muka. Pertanyaan sederhana. Ketika kita wudu, ketika kita kentut, logikanya kan yang harus kita basuh dubur kita, Pak. Karena dia yang mengeluarkan angin. Kenapa yang kita basuh wajah, tangan? Yang sudah tidak masuk akal, Pak. Karena ini perintah agama, ya udah ikuti aja, Pak. Nggak usah dibantah. Oh, ini agama nggak masuk akal ini. Saya wudu, saya sudah batal kentut, saya nggak mau basuh muka, saya basuh pantat aja. Ya sama nggak sah, Pak. Artinya tidak semua informasi agama itu harus didekati dengan logika. Terkadang kita harus memaksa diri untuk sami'na wa ata'na, termasuk yang ini. Terjadi dialog antara penghuni surga sama penghuni neraka. Kata penghuni surga kepada kawannya yang masuk neraka itu, masalakakum fi sakor. Mas, Mbak Yu, kenapa jenengan bisa masuk neraka? Namanya neraka sakor. Yang di neraka ngomong, qalu lam naku minal musallin. Saya ini dulu di dunia itu bukan termasuk orang yang senang sholat. Jadi orang yang tidak sholat ketika hidup di dunia itu, Pak, oleh Allah sudah disiapkan tempat kembalinya, yaitu neraka, dan sudah ada namanya, Pak. Namanya neraka sakor. Yang ngomong bukan Jufri Mustafa. Ini Al-Quran, berarti firman Allah. Tuhan kita itu loh yang mengabari kita, yang memberi kita bocoran. Dan ini bukan bocoran halus, Pak, ini bocoran besar ini. Ya. Makanya jangan anggap enteng, Pak. Ya. Salat, kalau kita nih, Pak, manusia, ya, kira-kira manusia beriman yang setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kita ini kita nikmati semua yang Allah berikan secara cuma-cuma, gratis, Pak. Kira-kira wujud terima kasih kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu apa? Jenengan mampu baca alhamdulillah setiap hari 1000 kali? Bisa jalan alhamdulillah, bisa melihat alhamdulillah, bisa mendengar alhamdulillah, bisa bicara alhamdulillah, bisa makan alhamdulillah, bisa kentut alhamdulillah, bisa kencing alhamdulillah, bisa punya anak alhamdulillah, bisa punya tetangga alhamdulillah, bisa ketawa alhamdulillah, bisa kedip alhamdulillah, bisa telan air liur alhamdulillah. Bisa, Pak? Ya remek, Pak, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya. Nggak bisa, Pak. Nabi memberi bocoran, di tubuh kita ini ada 360 sendi. Kemudian Nabi mengatakan setiap sendi kita itu wajib untuk disodakohkan. 360 sendi itu di tubuh kita ini. Tangan kita bisa begini, leher kita bisa begini, itu ada sendinya, Pak. 360, Pak. Kemudian Nabi memberi petunjuk cara mensyukuri 360 sendi di tubuh kita itu apa? Istiqomah setiap hari minimal 2 rakaat sholat duha. Pak, sholat duha itu, Pak, 2 rakaat sudah cukup untuk mensyukuri 360 sendi yang ada di tubuh kita itu. Itu baru sendinya, Pak. Jantungnya, ginjalnya, paru-parunya, darahnya, itu berapa, Pak? Mahal, Pak. Sebulan yang lalu istri saya itu operasi kista di rumah sakit haji, non haji, sini ya, rumah sakit haji.
Alhamdulillah, karena BPJS wes langsung masuk, tahu beres. Ketika masuk itu daftar pertama itu Pak, datang jam 6, saya sudah paling pagi Pak. Ternyata datang jam 6 sampai di rumah sakit itu setiap jam setengah 7 itu saya udah paling belakang sekali Pak. Ratusannya sudah antri. Terus pas selesai istri saya operasi kan opnam sekitar 2 harian di rumah sakit. Selesai subuh saya keluar jalan-jalan cari udara segar. Ternyata selesai subuh sudah ada yang antri, ambil nomor terkecil itu Pak. Masya Allah. Terus ini orang ini subuh nggak ya orang ini kira-kira ini? Begitu Pak, nikmat Allah itu luar biasa Pak. Jadi kita nih tidak punya alasan untuk tidak sholat Pak. Tidak punya alasan. Apa alasan kita tidak sholat Pak? Dalam konteks mensyukuri nikmat Allah itu. Maka orang-orang yang tidak sholat adalah orang-orang yang termasuk bahasakan adalah orang-orang durhaka. Ada nasihat, pendusta yang sejati, ya, sejatinya pendusta adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi begitu dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, dia tidak tergerak. Ini ada ungkapan sampai seperti itu Pak. Ini ungkapan Pak ya, bukan nasihat. Bukan hadis, ini nasihat Pak. Nasihat orang bijak. Sejatinya pendusta, pembohong yang paling sempurna adalah orang yang berani mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak untuk saya sembah illallah kecuali Allah. Tapi begitu dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah, dia tidak memenuhi panggilan itu. Siapapun dia Pak, mau rakyat biasa, mau pejabat tinggi, mau presiden, mau RT ya. Kalau dia sudah ngomong saya nih asyhadu an la ilaha illallah, itu dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah sehari 5 kali dia tidak bergerak Pak. Dia termasuk sejatinya pendusta. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan semboyan kita Pak dalam kehidupan ya. Tapi prakteknya nah ini Pak. Jadi Allah mengancam orang-orang yang ketika hidup di dunianya itu menganggap enteng salat, meremehkan salat. Ya kita ini Pak wajar Pak lah kalau sekali-sekali kita ini masbuk itu wajar Pak. Kenapa? Iman itu kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini kan kadang naik, kadang turun. Jadi kalau pas masbuk, berarti iman kita sedang turun, itu aja. Yang tidak boleh itu iman itu yaduhulu wa yakhruju, masuk, keluar. Hari ini sholat, besok nggak sholat Pak, itu bahaya Pak. Itu bahaya Pak. Tapi kalau hari ini jamaah, besok nggak jamaah, itu masih wajar Pak. Tapi tetap salat, cuma nggak berjamaah, itu masih wajar Pak. Yang tidak boleh itu hari ini salat, maghrib salat, isya tidak, subuh salat, duhur tidak. Ini apa Pak ini? Apa ini? Dan itu banyak Pak, mayoriti Pak di lingkungan kita Pak, mayoritas. Jadi orang yang ketika di dunia tidak sholat itu Allah ancam dengan neraka sakor. Lah Ustadz, itu loh tetangga saya kaya raya tapi nggak pernah sholat. Ya, kita nggak usah kaget lah. Ya, soal kita sudah tahu semua. Itu namanya istidraj. Seberapa lama dia kaya? Paling 60 tahun. Kita sholat. Berapa lama Pak kita sholat? Paling banter 60 tahun Pak. 70 tahun udah pensiun Pak, udah pikun Pak, nggak usah sholat Pak. Ini Pak.
Kalau jenengan dari sekarang sudah merintis ibadah terus, sholat terus, ngaji terus, baca Quran terus, sampai dempikun, sampai sudah nggak sholat tetap dapat pahala. Kenapa? Udah pikun kok. Kenapa? Sampai sudah panen, sudah nanam kemarin itu. Jangan sudah nggak bisa jalan, baru mau sholat, ya masih mendingan pala, masih mendingan itu. Kamu masih kuat, masih muda, ayo rintis Pak, istiqomah sholat, biar sampai kita pikun. Kalau sudah pikun Pak, selesai Pak, enggak perlu sholat Pak, sudah pikun kok sholat ngapain? Kan orang pikun itu kan hukumnya sama seperti anak bayi yang belum berakal. Kalau orang pikun, akalnya sudah selesai fungsinya, ya, selesai makan, ditanya sama cucunya, sampun dahar Mbah, dereng, padahal nasi masih nempel di sini. Kenapa? Pikun Pak. Kalau seperti itu tidak wajib sholat, tapi dia tetap dapat pahala sholat. Ya. Jadi masalah hukum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Kemudian apa pula yang bisa membuat orang itu masuk neraka sakor? Walam nakunu ta'imul miskin, yaitu orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Salat sama zakat itu Pak selalu gandeng Pak. Aqimis shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Itu selalu bergandengan Pak. Salat itu apa? Salat itu sistem mekanisme yang mengajari kita tentang bagaimana cara kita membangun hubungan vertikal kita secara personal dengan Allah. Langsung salat langsung Pak. Zakat itu sistem yang mengajari kita untuk membangun hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Jadi kita harus begini Pak, yang ke atas beres, yang ke sampingnya beres Pak. Selesai sholat, ya, salam. Ini kan noleh kanan, noleh kiri, setelah sama Allah beres. Jadi orang yang ahli sholat itu bukan penyimpan harta. Orang yang ahli sholat pasti adalah orang yang suka menjadikan harta mereka sebagai wasilah, jalan untuk mendapatkan kesempurnaan cinta dari Allah lewat berbagi kesenangan dengan orang lain. Nah, kalau dalam waktu dekat ini kan kita nanti apa? Kurban Pak. Jangan sampai kita nggak berkurban. Sini berapa Pak? Kurban berapa? 3,5 setahun sekali Pak, ya, setahun sekali. Jangan sampai kita punya alasan saya nggak mampu Tat. Jangan, harus paksa Pak, dipaksa. Saya kadang-kadang lihat orang tuh agak miris gitu loh. Ada orang itu setiap tahun nggak pernah berkurban Pak, tapi setiap ada produksi baru keluar dia pasti sudah punya Pak. Motor keluaran baru dia pasti punya Pak. Sepeda motor itu loh, ya. Handphone keluaran baru dia pasti punya Pak, bisa beli Pak. Tapi itu kurban mendadak miskin, nggak bisa. Ya saya pasti ini pasti akidahnya bermasalah gitu aja. Maka kita yang maaf Bapak Ibu jemaah yang berbahagia yang sudah ngaji, ayo Pak, buktikan bahwa kita adalah orang yang sama Allah baik sholatnya, juga dengan sama manusia baik horizontalnya. Fasolli li rabbika wanhar, ya. Maka tegakkanlah salat sebagai tanda syukurmu kepada Allah, karena Allah sudah inna a'toina kal kautsar. Setiap hari salat, sehari 5 kali. Setiap tahun wanhar, berkurban. Setiap tahun berkurban, setiap hari sholat, ya. Kalau kita sudah mampu fasolili setiap hari, wanhar setiap tahun, Allah janji inna syani'aka huwal abtar, kita akan dijaga oleh Allah dari segala bentuk gangguan dalam kehidupan ini. Allah jamin itu. Inna syani'aka huwal abtar. Orang tidak akan mungkin bisa mengganggu kita, mencelakakan kita, nggak mungkin. Kenapa? Sama Allah kita baik, sama-sama kita baik. Ya.
Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada juga orang yang menyesal di akhirat nanti karena ketika di dunia mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan kepada semua hal yang Allah informasikan dalam Al-Quran. Surat As-Sajdah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya, alangkah menakutkannya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang al-mujrimin. Siapa itu? Orang-orang durhaka, orang-orang yang banyak dosa, menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, seraya berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna wa sami'na, kami telah melihat dan mendengar. Loh, betul, neraka itu ada, siksa kubur itu ada, malaikat itu ada. Farjina, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihan, kami pasti akan beramal soleh. Inna muqinun, sungguh kami sudah yakin. Ini penyesalan orang-orang yang ketika di dunia dinasehati, jawab, alah Ustadz, koyo pernah mati cerita kuburan. Mungkin nggak protes Pak, nggak ngomong Pak, tapi dibatin Pak. Alah Jufri Mustafa, koyo tahu mati cerita adab kubur barang. Ya. Jadi orang-orang yang ketika di dunia dinasihati jawab Pak, ketika dia mati dia ngomong seperti ini. Ini informasi Quran untuk kita. Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan kami yakin dulu kami pernah mendengar itu dan sekarang kami yakin ya Allah. Terus apa? Farjina, maka tolong ya Allah kembalikan saya ke dunia lagi ya Allah. Saya akan apa? Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Sesuatu yang tidak mungkin. Maka sebelum masa itu tiba Bapak Ibu jemaah, mari di sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita ini, ayo terus beramal soleh, istiqomah, saling mengingatkan. Kita buat circle ya, lingkaran pergaulan kita bersama orang-orang baik, ngajak yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik jangan menjadi tidak baik. Istiqomah, saling mengingatkan seperti ini adalah ikhtiar kita untuk menjadi orang baik. Mungkin ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kajian petang ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, serta bisa menjadi motivasi buat kita semua, utamanya saya pribadi. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.